Puji Tuhan, pagi hari ini kami senang sekali bisa diberi kesempatan pelayanan di tempat ini. Kami dari Gereja GBI Roh Ponorogo berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk doa pembukaan. Bapak Ibu sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita pagi hari ini. Segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan hadirat-Mu ya Bapa, Allah Sang Pencipta langit bumi serta segala isinya, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, pagi hari ini kami umat-Mu boleh datang untuk menyampaikan segala pujian, penyembahan, dan pengagungan kami kehadap-Mu Tuhan. Kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi setiap pribadi, menjamah setiap hati kami, beri kemampuan dan kekuatan untuk kami dapat melakukan ibadah sesuai dengan kehendak-Mu, dan terlebih ya Tuhan, untuk dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih atas kehadiran-Mu ya Tuhan. Jemaat-Mu yang sudah hadir dan terlebih mereka yang masih dalam perjalanan, Tuhan kiranya Kau akan lindungi sertai supaya sampai ke tempat ini dalam keadaan selamat juga. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Akhirnya kami menyerahkan ibadah kami. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada seperti-Mu. Mari hati kita terlebih lagi memuji Tuhan. Jiwaku merindukanmu,
jiwaku merindukanmu. Jiwaku. Yes, Jesus. Saya datang, jiwaku merindukanmu. Ku bersyukur
Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, amin. Walau keadaan seperti sekarang ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan kita sukacita. Maka kita harus selalu tersenyum dan tertawa, amin. Kasih pujian ke kiri kanan Bapak Ibu, saudara-saudara, katakan bahwa Bapak Ibu hari ini luar biasa ganteng dan cantik ya. Amin. Mari kita mau menari bagi Tuhan. Haleluya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi apa Bapak Ibu? Tetapi engkau kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab engkau disayang Allah. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tadi biarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan. Ada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah melambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau tetap tertawa. Mari menari Bapak Ibu. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab engkau disayang Allah. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tadi biarkan meminta-minta. Bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab engkau disayang Allah. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu, amin. Dan anaknya tadi biarkan meminta-minta. Sekarang engkau Tuhan memberikan kemenangan. Ada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan. Ada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi tertawa. Walau sana sini, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau tetap tertawa. Walau sana semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Haleluya. La 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 la, hey hey hey. La 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 la, hey hey. Kasih jiwaku sungguh percaya.
angkat lagu pujian, dirikan namamu dengan genap, puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi, haleluya, kasihmu, shalala lagi. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, dirikan namamu dengan genap, puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, kasihmu, sayang, sahabat saya kelas, sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anak-anak, aku disayang Tuhan, sayang, siapa yang sayang Tuhan? Aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anak-anak, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat dari kita. Masih semangat Bapak Ibu, saudara-saudari memuji Tuhan. Katakan haleluya. Lebih keras lagi, haleluya. Amin. Kita percaya bahwa kasihnya mengalir setiap hari, kasihnya nggak berubah setiap hari, amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yeah, yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat cintaku penuh. Bapak Ibu saja yang katakan sungai sukacita. Haleluya. Katakan sungai sukacitamu. Oh ya.
peduli. Haleluya. Tuhan Yesus suka kita amin. Haleluya. Sebelum duduk, Bapak Ibu jemaat katakan, Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam firman Tuhan. Saya persilakan untuk Ibu Nani yang akan memberikan kesaksian. Shalom, saudara-saudara. Kita semua sehat ya, sukacita. Kalau kita sehat itu karena kemurahan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang disediakan untuk saya. Saya akan menyaksikan cintanya Tuhan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Nani. Kita satu tim melayani Tuhan di sini. Ini semua saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita semua saudara melayani Tuhan. Saya akan menyaksikan kehidupan saya. Yang pertama-tama, saya dulu lirik Tuhan tidak sungguh-sungguh, saudara. Tapi Tuhan cinta, jadi mengajar saya. Dan semua saya izin Tuhan. Yang pertama-tama saya mengalami masalah perdata ya. Masalah perdata, jadi masalah rumah. Itu selama 6 tahun, mulai tahun 80 sampai 86 itu baru selesai. Saya baru tahu Tuhan cinta sama saya. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi pada saya, sehingga saya berseru kepada Tuhan. Dan hanya satu-satunya Tuhan yang saya andalkan. Ternyata bersama Tuhan itu bisa menangani. Bersama Tuhan ada jalan keluar. Tahun 80 perdata sampai tahun 86. Setelah itu Tuhan memberikan berkat-berkatnya. Mulai tahun 97 ada lagi, saudara. 97 itu saya mengalami masalah rumah tangga ya. Selama 15 tahun. Setiap saya disakiti, saya langsung datang sama Tuhan. Saya baca firman Tuhan, saya berdoa. Dan ternyata kepahitan itu bisa diselesaikan kalau kita mengampuni, saudara. Kalau kita mengampuni, ternyata hati kita blong gitu ya. Kayak masalahnya ringan, jadi ringan. Tapi kalau menyimpan kepahitan, balas membalas, ternyata tidak menyelesaikan, tambah membuat kita ini semakin hancur. Oleh sebab itu saya mau mengandalkan Tuhan dengan berdoa dan membaca firman. Itu pun selama 15 tahun. Saya baca firman Tuhan, ternyata tidak terasa, saudara-saudara. Tidak terasa, saya semakin kuat. Saya semakin kuat, baca firman semakin kuat. Dan saya mau mengandalkan Tuhan. Dan firman yang saya baca itu, firman itu jadi hidup ya. Ternyata kalau orang membaca firman Tuhan itu kayak huruf mati ya. Tapi kalau dibaca dengan kita meresapi, ternyata itu seperti perkataan Tuhan sendiri. Saya sudah merasakan itu. Selama 15 tahun, saya setelah mengampuni, hati saya blong. Terus saya berpikir, saya tidak mau tercekam memikirkan perkara saya. Tapi saya berserah kepada Tuhan,
malah saya semakin setia. Saya makin setia, saudara. Dengan saya mau melayani Tuhan, saya mulai bertumbuh di situ. Halo? Saya mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Saya kemana pendeta saya melayani, saya ikut. Saya terjun dalam pelayanan, melayani Tuhan. Banyak apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Saya tetap bersama Tuhan. Ternyata bersama Tuhan itu kesatu, kuat. Ada jalan keluar, tidak khawatir lagi. Sehingga saya jadi semakin hari semakin kuat, semakin berharap sama Tuhan. Tidak hanya itu aja, tapi saya baca firman itu, ternyata firman itu kalau dibaca memang kalau dibaca itu kayak huruf biasa, tapi firman itu akan hidup. Kalau kita mengalami hidup ini, mengalami pencobaan melalui ujian-ujian, itu Tuhan memang sudah izinkan, tapi Tuhan tidak diam. Tuhan menyertai saya, Tuhan membimbing saya, Tuhan memberikan kekuatan, dan ternyata Tuhan juga mengubah hidup saya menjadi sabar, menjadi kuat, ya, melayani Tuhan ada upah. Dan firman itu hidup. Kalau kita menjalani kehidupan ini, firman itu akan terbukti nyata. Dan Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan menyediakan berkat-berkatnya. Saya semakin mengandalkan Tuhan, semakin saya diberkati. Semakin saya mengandalkan Tuhan, semakin diberkati. Bukan hanya berkat kesehatan, juga berkat-berkat jasmani. Seperti itu. Sebab saya sudah baca, ujian dan pencobaan ini jangan anggap suatu kesengsaraan, tapi anggaplah suatu kebahagiaan. Jadi saya menganggap itu orang-orang yang terlibat itu sebagai alatnya Tuhan untuk memproses saya, sehingga saya menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang turut firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak hanya didengar, tapi dibaca, mengerti, melakukan. Saya belajar di situ, sehingga apa yang saya lakukan kalau saya salah, maka firman Tuhan itu yang akan menegur saya. Seperti itu. Setelah masalah itu selesai, akhirnya Tuhan pulihkan. Ternyata Tuhan pulihkan. Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan menyediakan berkatnya. Selama manusia masih hidup, pergumulan tetap ada. Tapi kita sudah pandai kalau kita dididik sama Tuhan, bagaimana cara mengatasinya. Ya, kalau orang gini, mengatasinya gini. Kalau persoalan ini, cara mengatasinya seperti ini. Nah, Tuhan juga tidak tinggal diam. Tuhan menyertai kita, yang selalu memberikan jalan keluar, yang selalu memberikan kekuatan, sehingga saya diberkati. Kalau dulu saya waktu masalah perdata itu sampai habis, saudara-saudara, sampai habis saya tidak punya apa-apa. Sampai saya jual bakmi, jual sate, tapi saya tetap sukacita. Selanjutnya Tuhan berikan jalan keluar apa? Rumah yang semula dijual. Akhirnya saya pindah kota. Sampai sekarang Tuhan memberkati terus. Tapi masalah tidak akan berhenti loh, saudara. Selama kita masih hidup, masalah tidak akan berhenti. Ya, sebab Tuhan punya rencana yang baik. Rencananya apa? Mendidik kita sampai sempurna Tuhan datang. Seperti itu. Saya sekarang diberkati Tuhan. Diberkati dalam segala hal. Apa yang saya kerjakan, Tuhan memberikan keberhasilan. Kalau dulu toko saya kecil, habis sampai jual masakan. Sekarang toko saya seperti mall.
Kalau ibu-ibu mau main ke Ngunut Tulungagung, nanti sama Bu Eni bisa, Pak Budi, Pak Han, kalau ke sana bisa, kalau mau main ke tempat saya. Sekarang seperti mall, Tuhan berkati luar biasa. Tapi kalau Tuhan berkati, jangan diambil sendiri. Tapi tujuan Tuhan memberkati, Tuhan memberikan saya berkat. Orang yang diberkati harus memberkati orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Seperti itu. Jadi ibu-ibu, kalau ada masalah, ada apa, jangan kita undur, tapi kita terus berharap kepada Tuhan, dekat sama Tuhan, pasti ada jalan keluar, dan kita yang berkemenangan maka beroleh berkat-berkat yang melimpah. Ya, terima kasih kesaksian saya cukup di sini. Kami mengucap syukur, terima kasih sama Tuhan, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Siapa yang hadir di sini, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan menjadi buah yang tumbuh yang baik dalam setiap hati kita dan menghasilkan segala kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Sendiri katakan dengan segenap hati, ini kami Tuhan. Katakan hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan isi hatimu Tuhan, nyatakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Ini waktu yang indah. Ini waktu yang indah bagi setiap kami.
untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur. Ketika benih firman-Mu ditabur, maka benih itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Ruangan ini Tuhan semuanya dipenuhi dengan hadirat Tuhan, sehingga setiap kami boleh menerima firman Tuhan secara utuh, dan kami pulang dari tempat ini mengalami kemerdekaan karena kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Yang percaya dan siap menerima firman Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, juga seluruh pengurus. Kami diizinkan untuk melayani di tempat ini. Dan saudara yang dikatakan kakak saya, jadi kami memang saudara-saudara ya. Yang sering melayani di tempat ini mungkin adalah kakak saya, Bu Eni. Bu Eni ini kami keluarga besar, saudara. Jadi Bu Eni ini adalah anak kelima dalam keluarga kami. Sedangkan kakak saya yang saksi tadi anak yang pertama. Kemudian saya adalah anak yang terakhir, saudara ya. Kami 8 bersaudara. Di sini ada Pak Han, ini anak yang keempat, saudara. Kami semua, puji Tuhan, kami melayani Tuhan. Dan yang main musik di belakang ini juga ada 2 anak saya, kemudian juga keponakan-keponakan saya. Jadi dan saya juga percaya saudara yang ada di tempat ini juga saudara-saudara kami semua. Haleluya. Ya, saudara, dulu saya pernah ke tempat ini kalau tidak salah, tetapi saya mungkin belum berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin waktu itu adalah acara Natal, saudara ya. Natal di mungkin Gamaliel atau apa ya kalau nggak salah ya, saudara. Jadi saya mungkin baru pertama kali ini bertemu dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi mungkin saya akan perkenalan singkat bahwa nama saya Rudi. Biasanya panggil saya Pak Rudi gitu ya. Mungkin di sini sudah ada yang mengenal saya ya Bu ya. Shalom Bu. Ya, sudah ada yang mengenal saya, dan kami ini istri saya yang ada di depan. Mungkin bisa bangkit berdiri non supaya mereka lihat. Wah, bojone Pak Rudi ayu tenan. Ya. Haleluya. Ya maksudnya jangan sampai laki-laki gitu. Jangan penting perempuan saudara ya. Oke, nah anak kami 2, laki dan perempuan. Yang cowok yang main bass yang tinggi ini, kemudian yang satu singer di sini. Apalagi saudara? Oke, kami diizinkan Tuhan diberi kesempatan untuk menggembalakan di GBI Rock Ponorogo. Dan meskipun saudara, meskipun kami dari GBI, tetapi kami melihat bahwa mau GBI, mau GBPS, mau GKIN semua adalah saudara, saudara ya. Jadi jangan sampai nanti kalau kita ketemu, wah ini beda aliran, nah repot saudara ya. Jadi kalau saudara mungkin mampir ke Ponorogo, boleh main ke tempat kami. Mungkin kami juga sedang mengatur, mungkin kalau memang waktunya mengizinkan, mungkin Pak Misael juga perlu sekali-sekali ke sana ya Pak ya. Jadi bolehlah ngicipi sate di sana ya. Juga mungkin kalau ada waktu main ke tempat kakak saya di Tulungagung juga boleh. Oh ya, siap. Ya. Jadi memang saya singgung sedikit saudara ya. Pak Misael, saya dikasih waktu berapa Pak? Cukupnya aja. Sampai jam 12 boleh. Oh, siapa tadi yang bilang 2 jam ya? Pak, aku mau Pak kesuwen, kesel. Ya, sebentar aja saudara ya. Jadi waktu kakak saya ngalami permasalahan itu, saya masih kecil saudara. Mata kecil saya waktu itu, saya kan masih sekitarnya umur 6 tahun lah. Saya bisa melihat sendiri bagaimana penderitaannya saudara ya. Saya kasih tanda kutip penderitaan, karena memang saya melihat kasihan sekali saudara. Pernah satu kali waktu kakak saya ke Jogja, dia harus banting tulang, mungkin seperti itu saudara. Karena kondisinya sudah habis-habisan, banting tulang, jual sate saudara ya di Jogja. Mungkin kalau saudara tahu daerah Kejayan, ya mungkin di sana saudara ya. Saya masih ingat kakak saya pernah ngomong ke saudara kami yang lain bahwa hari ini dia cuma punya uang 150 perak. Dan itu nanti akan dibelikan kangkung katanya gitu saudara ya. Untuk makan cakangkung. Setelah itu nggak ngerti makan apa karena nggak punya uang saudara. Itu yang dialami, dan ternyata saudara,
proses demi proses yang dialami kakak saya itu menghasilkan ketekunan. Dan saya juga nggak ngerti kenapa kakak saya membuka satu ayat yang nanti akan saya buka gitu loh saudara. Kok pas gitu saudara ya. Padahal saya nggak janjian. Saya percaya ini pasti bukan kebetulan saudara ya. Jadi ternyata proses yang dialami kakak saya menghasilkan ketekunan. Jadi setiap kali saya atau siapapun adik-adiknya gitu saudara ya, kalau ketemu sama kakak saya selalu diwehi wejangan saudara. Wejangannya sederhana banget saudara. Bukan ayat-ayat yang aneh-aneh gitu, bukan, gampang. Wejangannya gini, kamu setia sama Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap hari. Cuma gitu tok saudara. Ayo mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Ya, itu semua nggak ujuk-ujuk bisa ngomong gitu saudara. Itu karena proses. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita menyikapi apa yang terjadi akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini yang terjadi yang paling hebat melanda berbagai negara kan pandemi loh saudara ya. Dan saya percaya kalau yang namanya pandemi itu dialami oleh semua negara. Kalau saudara, Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu pernah ngomong ada ratusan negara yang juga mengalami resesi ekonomi. Ya. Jadi formulanya negara itu nggak bisa pas. Maksudnya nggak bisa pas gini. Ini dikasih pembatasan, agak longgar sedikit supaya ekonominya naik gitu saudara ya. Begitu longgar sedikit, malah yang tertular tambah banyak. Ini yang di Jakarta malah dilakukan namanya apa saudara ya, PSBB lagi gitu ya. Saya kurang tahu bagaimana dengan yang di Madiun. Saya sempat mendengar yang di kota itu jalannya kalau malam ditutup ya Pak misalnya. Ya. Saya nggak tahu apakah seperti itu. Tapi semalam kami lewat di depan Sri Ratu bukan ya, Matahari Sri Ratu udah nggak ada saudara. Itu jalanan kok rame banget. Saya juga bingung lagi sebetulnya ini sakjane orang-orang ini gimana sih mau piknik kok takut sama pandemi. Jadi pemerintah juga bingung tuh saudara. Kalau dilarang-larang terus, wes nang omah terus. Maaf saudara, saya campuri bahasa Jawa. Ada di sini yang dari luar pulau Bapak Ibu? Tidak ada ya? Ada ya? Tapi ngerti ya maksudnya. Saya biasanya kalau menyampaikan firman Tuhan itu tak campur-campur gitu bahasanya saudara ya. Tapi jangan takut. Paling saya cuma dua bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Saya tidak akan pakai bahasa Prancis, Inggris, Spanyol saudara ya. Aku dhewe yo ora iso soalnya. Nah, ini orang rame banget. Sepertinya orang sudah mulai bosan dengan yang namanya disuruh diam di dalam rumah. Betul ya saudara? Kok nang omah, kok nggawe masker terus pelepeken saudara ya. Ada yang bilang seperti itu. Malah ada yang kalau memang pakai face shield itu memang anjuran pemerintah saudara ya. Jadi memang seperti itu. Ya. Nah, tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Ternyata banyak perusahaan yang kolaps. Omsetnya menurun, permintaan nggak ada, produksi turun, otomatis banyak karyawan yang dirumahkan. Kalau karyawan dirumahkan, kira-kira wes kita pikir-pikiran bodoh-bodohan gitu saudara ya. Kira-kira orang-orang ini digajinya penuh atau enggak saudara? Pasti dipotong saudara. Masih mending saudara dipotong daripada nggak dapat gaji sama sekali. Ya, mereka ngalami itu. Kakak saya juga ngalami meskipun tokonya besar saudara. Dia juga mengakui bahwa karena COVID omsetnya turun saudara ya. Omsetnya turun. Pertanyaan berikutnya, ketika kita menghadapi ini apa yang harus kita lakukan? Kita menyalahkan pemerintah atau kita menyalahkan Tuhan, atau mungkin kita tanya sama Tuhan, Tuhan, ini kapan ini pandemi kita ya? Kapan mari nih? Kok gak mari-mari? Ya, anak-anak yang sekolah online terus, ya mungkin kalau pelajarannya itu saudara ya, mata pelajarannya itu bukan matematika, bahasa Indonesia, terus yang bisa dihafal, yang bisa dibaca itu masih nggak apa-apa saudara. Nah terus kalau seperti anak saya ini, saudara, ini sekolahnya kan SMK saudara ya. SMK itu kan praktek. Dia SMK musik di Jogja. Praktek. Nah ini waktunya konser. Ini tahun ini waktunya tahun konser-konser, tahun praktek prakerin. Terus ini nggak ada. Dia beberapa kali juga ngomong ke saya, "Piye tuh Pak kok ngene iki?" Semua mengalami pergumulan masing-masing.
Ya, semua mengalami pergumulan masing-masing. Mungkin saudara di sini tak lihat di belakang ada yang muda-muda ya. Mungkin aduh Pak, gara-gara corona harusnya tahun ini kami menikah. Ya, gara-gara corona nanti kalau kita nekat menikah, mosok online Pak. Aku lah ora oleh amplop bisa kan gitu saudara ya. Aku ora oleh sangu. Tapi nek ngenteni bare corona ora bar tekane kapan gitu saudara ya. Sila. Nah, siapa sih bilang ora kuat? Mungkin nanti Pak Misael akan segera follow up supaya saudara ya dikasih kekuatan maksudnya gitu saudara. Ya. Berarti semua ngalami. Lalu apa yang kita lakukan saudara ya? Apa yang kita lakukan? Sebelumnya kita buka satu ayat dulu ya. Saya mungkin bisa dibantu sama operator Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Oke, kita baca sama-sama saudara ya, supaya saya tetap semangat di sini ya, ditemani sama saudara. 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin, Bapak Ibu. Berarti kalau tahu ini, kira-kira corona itu diizinkan Tuhan enggak, Bapak Ibu? Nah, sekarang pertanyaannya terus kayak ngopo to Tuhan mbok izinkan koyo ngene iki, kerja tambah angel, ya. Wisata-wisata juga mati, saudara ya. Kalau tempat wisata ditutup, otomatis penjual oleh-oleh yang di sekitar wisata itu juga ikut terimbas, Bapak Ibu. Berapa waktu yang lalu saya ke Jogja karena ngantar anak saya ngurusi apa gitu, saudara ya, sedikit hal gitu. Biasanya kalau saya di belakang Malioboro itu kan ada satu toko langganan kami itu yang jual bakpia patok 25 di belakang pasar patok itu, saudara. Itu biasanya barangnya tuh full. Bakpiane ya jejer-jejer, macem-macem ya, ada peyek segala macem saudara ya. Wes pokoknya yang enak-enak dijual di situ lah. Lalu kami ke sana, saya ngomong sama istri saya, "Non, ki toko ki jane buka apa ora iki?" Yang dijual itu cuma bakpia ya, mungkin 10 tumpuk saudara ya. Ya 5, cuma gitu aja saudara. Tokonya dibuka separuh. Karyawannya tinggal sedikit. Ya, terpukul saudara ya. Terpukul. Tapi mari kita lihat janji Tuhan, bahwa Tuhan itu memang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan supaya saudara dan saya tetap kuat. Jangan sampai saudara ya, anak Tuhan ngerti corona ya saudara, lalu kita ikut-ikutan bingung. Kancane bingung melu bingung. Kancane ngalor melu ngalor saudara. Bareng tetut ning ngalor wong balik ngidul saudara. Ini kan bingung saudara itu. Ngalor sajane ngalor wong ngidul iki saudara ya. Makanya kita nggak usah ngikut mereka tapi ikut firman. Ya, kalau ikut firman nanti saudara tidak akan terombang-ambing. Ya, apa yang harus kita lakukan di masa sulit ini supaya kita tetap kuat, supaya kita tidak bimbang, nggak bingung. Ya, yang pertama saya akan berikan mungkin 2 saja. Yang pertama adalah kita mesti fokus. Ya, kita fokus. Fokus itu artinya memusatkan perhatian. Loh Pak, kira-kira kalau saya mau boleh tanya Bapak Ibu ya, apa yang perlu kita pusatkan perhatian kita saudara? Perhatian kita harus terpusat ke mana Bapak Ibu? Boleh saya bertanya? Siapa yang bisa kasih saya? Pak, aku mau fokus, corona fokus, mau mikir pekerjaan. Apa ini yang harus saya kerjakan? Fokus mikir terus. Atau mungkin ada yang lain? Bapak Ibu? Ya. Boleh saudara? Jadi di saat corona gini kadang memang orang perlu lebih kreatif. Tetapi mungkin ada juga yang menjawab fokus sama janji Tuhan. Ya itu betul saudara, tapi belum lengkap. Kalau saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, fokus kita kemana? Saya mau kasih tahu bahwa fokus kita adalah apa? Tujuan Allah dalam hidup kita. Tujuan Allah dalam hidup kita itu apa? Mari kita pikirkan Bapak Ibu. Coba ya saudara. Maaf saudara ya, saya jalan-jalan. Nah, coba kita pikirkan. Mungkin saudara bertanya, gara-gara corona, saya ini manajer perusahaan, kok saya dirumahkan? Langsung stres Bapak Ibu. Kalau ada yang seperti itu, ketika saya tanya, Mas, Mbak, Pak, Bu, tujuan
Tuhan dalam hidup Anda apa kalau seperti itu? Kan Tuhan tidak menciptakan kita untuk iki bayi iki lahir ceprot, oh iki kok dadi manajer gitu saudara ya. Iki lahir ceprot, iki dadi pengusaha emas gitu misalnya gitu saudara ya. Saya percaya kalau misalnya Bapak Ibu ada yang Tuhan tetapkan seperti itu, lahir ceprot itu langsung dadi pengusaha emas iki besok. Pasti lahir ceprot langsung gawe emas-emasan gitu saudara ya. Nyatanya nggak bawa apa-apa saudara. Ini lahir cepat jadi manajer, harusnya dia langsung pintar saudara, gak usah sekolah. Tapi ketika kita sama-sama lahir baru bayi itu nol, cuma bisanya nangis. Berarti sebetulnya tujuan Tuhan bukan itu. Kalau andai kata tujuan Tuhan menciptakan kita, oh supaya banyak uang Pak, ben akeh duite, ben iso dadi berkat, ben iso memberkati. Saya percaya berarti setiap orang Kristen anak Tuhan mesti kalau Tuhan duwe bondo dunia Bapak Ibu, betul ya? Logikanya masuk ya Bapak Ibu ya. Kalau memang tujuan kita cuma menciptakan, oh ini tujuannya cuma jadi dokter gitu, pasti nanti dia akan langsung pintar gitu saudara. Rasa sekolah-sekolahan saudara. Ini jadi pendeta misalnya gitu saudara, lain cepat langsung khotbah saudara. Tapi mari kita renungkan untuk apa kita hidup, tujuan kita hidup apa? Ya Pak, aku bingung nih. Nah, tujuanku urip nang ndi? Ya. Dari mana toh saya tahu tujuan hidup saya itu di mana? Saya hidup tuh untuk apa ya? Mikir mungkin saudara ya. Kalau tujuan hidup itu, kalau saya boleh milih saudara ya, kalau saya boleh milih, ini sudah saya sampaikan ke beberapa jemaat kami. Kalau kami boleh milih tujuan hidup, boleh milih loh saudara ya. Saya akan milih yang seperti tulisan kaos Joger itu loh saudara. Ada yang tahu ya? Muda kaya raya, tua foya-foya, mati. Nah, aku kan milih kuwi saudara. Sayangnya kan tidak bisa tuh saudara ya. Enek sing seperti itu. Tidak bisa saudara. Operator tolong saya dibuka. Bagaimana kita bisa mengetahui tujuan Allah dalam hidup kita? Efesus 1 ayatnya yang ke-11. Lalu nanti tolong disambung ke slide saya yang Efesus yang PowerPoint ya. Ini yang ini dulu aja. Efesus 1 ayatnya yang 11. Oh di sana lebih jelas. Akan saya bacakan Bapak Ibu ya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami, saudara dan saya, mendapat bagian yang dijanjikan. Di dalam Kristus kita mendapat janji bagian yang dijanjikan. Apa Pak bagian kuwi? Nah, nanti lanjut saudara ya. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Mungkin di sini masih agak ngambang saudara ya, masih agak bingung apa iki maksudnya. Tapi mungkin kita akan lebih jelas ketika kita akan melihat terjemahan yang lain. Bisa ditampilkan Kak? Yes. Saya tidak sekolah bahasa Inggris, jadi mungkin ya yang saya baca ini ya rodok brutal grammar, mohon maafkan saya Bapak Ibu ya. Tapi ini saya ambil dari terjemahan The Message Bible. Saya akan baca hanya beberapa kalimat awal. It's in Christ that we find out who we are and what we are living for. Kurang lebih gini, di dalam Kristus kami menemukan siapa kami dan untuk apa kami hidup. Ya, saudara, kalau hidup cuma ada beberapa orang yang ngakunya Kristen, saya ngerti saudara, dia sudah ikut sekolah Alkitab, dia sudah lulus, dia sudah sarjana teologi ya. Tetapi waktu kami ngobrol-ngobrol ketemu gitu saudara ya, dia cuma ngomong gini saudara, anak wedok gak usah buat sekolahnya dhuwur-dhuwur. Karena dia umurnya di atas saya yo, saya juga malas berdebat saudara ya. Gak usah dhuwur-dhuwurnya apa? Percuma buat sekolah dhuwur-dhuwur, engko dipek wong yo anak saudara. Wah kok ngono ya dalam hati saya saudara ya, dipek wong. Makanya saiki mau sekolah biasa wae.
malah tugas awake dhewe iki golekne kira-kira judulnya sing apik iki sapa gitu loh saudara. Kurang lebih seperti ini, digolekne sing mening gitu saudara. Jadi wong tua iki yo melok-melok golek gitu. Wah, lalu saya ngomong ke istri saya ngomong ke anak saya perempuan, nak, tujuanmu tuh nggak cuma menikah, di sini cuma nggak penting itu. Tujuanmu adalah menggenapi rencana Tuhan. Kalau kamu tujuannya menikah, ya rasa sekolah. Pokoknya saya ngerti sok gede tepek uang, rugi ngeragati sekolahnya, saudara. Terus ben gede karena dhewe kok ben diobani wong liya. Masa gitu, saudara? Kan nggak gitu, saudara. Tapi ini diucapkan oleh orang yang STH, saudara. Dalam hati saya sangat menyayangkan sebetulnya. Jadi saudara dan saya memiliki destininya masing-masing, memiliki tujuan Allah masing-masing. Jadi di sini yang muda-muda, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, please tolong jangan merasa patah semangat, apalagi di tengah pandemi ini. Wes Tuhan, umurku wis tuwek, wis 80 sampe tak ngenteni game over, ora iso apa-apa iki, saudara ya. Wis aku karek ngenteni budal ning surga. Jangan Bapak Ibu. Di tempat kami memang ada beberapa kali, sudah lama sih, ada komunitas lansia, tetapi gara-gara corona ini juga terhenti. Kami juga tidak mau ambil resiko, saudara ya. Habis pertemuan lansia, tahu-tahu kena COVID, kami disalahkan, saudara. Karena rata-rata yang rawan itu memang yang usia lanjut juga rawan, Bapak Ibu. Jadi kami masih berhenti. Tetapi pada saat kami mengadakan satu komunitas lansia, kami selalu menekankan bahwa Bapak Ibu lansia itu berharga di mata Tuhan. Mereka masih bisa menemukan destininya di dalam Tuhan. Mereka masih bisa melakukan tujuannya Tuhan. Gitu loh saudara. Apalagi saudara dan saya yang masih muda. Jangan patah semangat. Kena corona sidik saras-sarasen, mutung. Wes ora kerja-kerjaan gitu saudara ya. Jangan Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Di dalam Kristus kita menemukan siapa kita dan untuk apa kita hidup. Banyak orang yang gini Bapak Ibu. Ketika saya membaca satu artikel, saya suka membaca saudara ya, baca satu artikel di detik.com gitu. Ternyata akhir-akhir ini ada banyak kenakalan remaja itu muncul. Ada yang apa itu, balap liar itu sudah lama ya. Yang saya lucu itu kemarin anak saya ngomong ada lomba lari liar gitu saudara ya. Itu kayaknya keren gitu, balapan Melayu tapi liar. Sebetulnya balapan Melayu ini gak apa-apa saudara. Yang gara-gara mereka ditangkap polisi itu karena nutup dalan gitu loh saudara. Nutup dalan di balapan Melayu. Sebetulnya anak muda kita itu ya kreatif saudara. Nah itu berurusan dengan polisi. Nah anak-anak muda kita, anak-anak kita itu mereka sedang mencari jati diri, ya mencari jati diri. Siapa aku? Ben dilem kancane gitu tuh saudara. Saya pikir di sini tidak ada ya. Di sini anak mudanya baik-baik. Ben dilem kancane itu numpak motor trail gitu saudara ya. Wah diangkat ini keren, nek mesti keploki gitu ya. Tapi nek tiba disyukur nih gitu. Ternyata nggak berhenti sama di anak-anak muda. Mereka kalau di kafe gitu saudara ya, orang anak-anak muda yang laki perempuan tuh, anak saya perempuan tuh juga ngomong, koncoku lho Pak, mosok gaene nge-vape padahal wedok. Nah saudara ya, tahu saudara nge-vape itu yang nggak tahu kayak sedotan disedot terus metu keluwe wakeh itu saudara ya, wakeh itu saudara ya. Padahal perempuan lho Pak. Ya sudah kamu nggak usah ikut-ikut saudara ya. Mereka sedang mencari jati diri supaya kalau dilihat kelihatan keren gitu saudara ya. Anak muda seperti itu, jangan dikira orang tua juga enggak saudara. Orang tua beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca juga, ternyata banyak artis kui saudara, mohon maaf, lek jalan-jalan neng mall, artis tuh ya, tasnya sing digawa ki tas sing rego 50.000 isin, ya isin. Tasnya mestinya yang dibawa tuh yang harga 50 juta. Kemarin kita share di jemaat itu, ada yang seharga mobil, ada yang seharga rumah. Wih, kalau tasnya mahal, jalannya beda tuh Bapak Ibu ya. Jalannya apik ini ya, saudara. Padahal nek blonjo ning pasar gawone kok tas kresek. Nek tas kresek gawone ya ngenang ini, tapi itu supaya apa Bapak Ibu? Lek ketemu kancane, wih, keren yo, apik. Wih, larang tasnya. Harga dirinya naik. Iya toh saudara? Wih, jangan pegang-pegang, pikir regane larang.
rasa demek-demek. Nah, orang memakai pakaian mahal, mobil mahal, tujuannya apa ya? Supaya mereka mendapatkan penghargaan dari sesamanya gitu loh saudara. Kan seneng ya nek dilem ya. Mbak, Bu, dino iki ayu men. Nah, misalnya gitu saudara ya. Makanya nanti Bapak Ibu biasakan nanti suami istri ya, bojone dilem Bapak Ibu ya. Mah, ayu men gitu saudara ya. Wah, ayu nih gitu ya. Jadi istri-istri mesti tanggap. Ya, istri juga tanggap sekali ini bapakku bojoku kok kesel ya tak pijetane gitu misalnya gitu. Jadi dia butuh penghargaan itu saudara ya. Ya butuh penghargaan. Ya mungkin di sini ibu-ibu ya. Misalnya tak kasih tips, ini sudah manjur. Ya tak kasih tips. Biasanya bapak-bapak ya. Kalau misalnya pirang-pirang dino ki uring-uringan ya gitu saudara ya. Kan sering loh gitu ya. Uring-uringan ngamuk-ngamuk itu. Langsung tak kasih tips gini. Ditepuk bahunya, Pak, sabar, sesuk tak masak nempal sing enak. Pasti seneng saudara. Biasanya nek uring-uringane itu senengane dipakani tahu tempe bendino. Ini kok saudara ya. Nek tahu tempe terus saudara ya. Nah, yang ini cuma guyon saudara. Ya memang kadang-kadang sekali-sekali suami istri itu perlu itu saling memuji gitu loh. Di tengah kondisi seperti ini apalagi Bapak Ibu. Ketika itu tidak didapatkan di rumah, dia cari jati dirinya di luar loh saudara. Suami-suami yang umurnya udah 40-50 cari jati dirinya di luar. Lah yang memuji, maaf saudara ya, maaf sekali lagi, di sini nggak ada. Yang memuji yang mbak-mbak yang cantik-cantik yang di pinggir jalan, apa nih ketut saudara, betul nggak? Iya dong? Ketut mesti bapak-bapak. Makanya mereka perlu penghargaan, sebab mereka belum tahu jati dirinya gitu. Makanya malam pagi ini saya ingin mengajak siapa sih kita? Untuk apa kita hidup? Ya, kalau tadi saya sudah sampaikan untuk apa kita hidup, saya akan kembali kepada ayat di mana Tuhan pertama kali menciptakan manusia. Kak, bisa ditampilkan kalau nggak salah Kejadian 1 ayat 3. Kejadian ini saya baru diingatkan mendadak saudara ya, jadi saya gak disiap. Mungkin nanti saudara bisa baca ya. Bukan itu Kak. Tuhan ngomong, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan itu tujuannya Tuhan. Jadi yang diciptakan menurut rupa dan gambar itu siapa saudara? Manusia. Berarti kalau ada yang ngomong kita ini putune monyet atau nyet-nyet itu nenek moyang kita, berarti itu ngawur ya Bapak Ibu ya. Salah ya. Sebab sejak semula Tuhan sudah ngomong, manusialah yang memiliki keserupaan dengan Kristus, betul? Berarti kalau saudara dan saya kita tanya, tujuan kita hidup apa? Jawabannya gampang, menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kita fokus aja di situ. Tuhan, aku percaya kalau tujuanku adalah menuju kesempurnaan, menuju keserupaan dengan Kristus. Mau corona kek, mau mungkin omset sepi kek, mau apa lagi saudara. Itu harusnya tidak mempengaruhi fokus kita. Gitu loh. Jadi fokus kita tetap kepada tujuan. Yang penting aku pengen seperti Yesus. Ya. Orang kalau seperti Yesus, ya saudara, baik perkataan, pikiran, perbuatan, keren saudara. Kenapa saya katakan keren? Udah gak usah jauh-jauh ya. Ketika kita memiliki perkataan Kristus, perkataan kita adalah perkataan firman. Ketika kita memiliki perbuatan Kristus, maka perbuatan kita adalah perbuatan firman. Kalau kita sesuai firman, firman yang kita lakukan, firman tinggal di dalam kita di dalam firman. Janji Tuhan apa saudara? Kalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, apa saudara? Mintalah. Nah, itu kakak saya udah ngalami saudara. Kalau kita misalnya ngalamin susah, Tuhan, hari ini aku gak duit, entek duit. Saya gak ngerti mau makan apa. Misalnya gitu saudara ya. Apa Tuhan gak mampu memberikan saudara? Kalau pikiran Kristus, perkataan Kristus diam di dalam kita, Tuhan pelihara saudara. Makanya itu tujuan kita. Jadi kita jangan fokus, wah ini corona, masuk apa nih, bingung. Wah ini ada wabah baru lagi. Wah kok gak entek-entek ini ya.
Nggak pernah habis, saudara. Nggak pernah habis. Ada satu kisah nyata, Bapak Ibu. Di sini ada yang suka nonton film, nonton bioskop, maksud saya nonton film-film yang di bioskop itu. Ada yang hobi? Nggak ada yang suka nonton ya, Bapak Ibu? Oh, ada ya? Sudah pernah nonton American Sniper? Wah, sudah ya. Kebetulan kami juga hampir seluruh jemaat ya di Ponorogo itu senangannya nonton bareng. Jadi kadang kita juga memberikan nonton bareng. Kadang film rohani, kadang film sekuler, tapi yang memiliki nilai yang bagus itu kita tonton bareng gitu. Nah, di American Sniper itu sebetulnya kisah nyata. Kisah nyatanya gini, saudara. Namanya Chris Kyle. Itu dia menuliskan satu buku judulnya American Sniper, kemudian sama Clint Eastwood dibuat filmnya, di remake sedikit sehingga itu memang kisah nyata itu jadi hidup gitu. Kisahnya seperti ini. Chris Kyle ini adalah seorang sniper. Sniper itu penembak jitu. Nah, dia sudah berhasil mendapatkan berbagai macam penghargaan karena berhasil di medan perang. Berhasilnya bagaimana, saudara? Dia menewaskan kurang lebih saudara, 160 warga Irak yang menjadi ancaman bagi tentara. Dengan kata lain, dia itu kalau sniper itu kan fokus ya, saudara ya. Kan kalau saudara lihat sniper itu kan cuma meneng gitu, saudara ya. Mungkin kalau sembunyi di pohon-pohon itu bajunya itu seperti pohon gitu ya, dikasih rumput-rumput, kasih daun-daun gitu ya, Pak ya. Terus fokus. Terus nggak ada yang sniper itu neng sampingnya nek gedang goreng, nek teh, ora enek, Bapak Ibu. Jadi fokus ndelok musuhe gitu, saudara ya. Fokus. Ya. Dia sudah menyelesaikan kurang lebih 160 orang itu dieksekusi sama dia. Karena menjadi ancaman. Karena tahu-tahu dia orang mau ngebom gitu lah, belum sampai ngebom gini sikat sih, Bapak Ibu ya. Dan dia berhasil. Dan dia dinobatkan menjadi, bahasa Inggrisnya kemarin apa ya? The most lethal sniper. Kurang lebih seperti itu ya. Sniper paling mematikan dalam sejarah militer Amerika. Penghargaannya keren, saudara. Jadi dia di medan tempur, karena dia fokus, dia menang terus, saudara. Dia itu tadi gak makan, kadang dia, mohon maaf, kadang dia harus nahan kencing, saudara. Itu kisah nyatanya seperti itu. Jadi nggak enek, tukokno kopi sik ngalih sik ora enek, saudara ya. Ceritanya ngopi sik leren sik ora enek. Jadi terus. Ya. Tapi saudara tahu, ketika dia pensiun, dia kan tidak di medan perang ya. Dia santai di rumah, dia lagi main ya, namanya dia sniper ya, di rumahnya dia ada semacam yang latihan tembak gitulah. Lalu dia mengajak temannya yang sakit trauma perang gitu. Untuk ya siapa tahu kalau diajak latihan nembak temannya sembuh gitu loh. Ternyata saudara, di saat dia santai, dia ngajari temannya, dia tidak di medan perang, malah dia mati karena ditembak temannya sendiri. Ya, dia tewas pada saat suasana santai, aman dan tidak dalam medan perang. Maksudnya apa ini? Maksudnya gini loh, saudara. Ketika saudara dan saya ada di dalam medan pertempuran, pertandingan iman, entah itu melalui corona, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah banyak, saudara ya. Itu sebetulnya Tuhan izinkan supaya saudara dan saya tetap fokus. Ya, karena dengan kita tetap fokus, tujuan kita apa? Untuk apa saya hidup? Bagaimana firman katakan itu? Saya akan fokus di sana. Saya nggak akan memikirkan yang kanan, kiri, bawah, mumet, saudara ya. Itu akan membuat saudara dan saya menang. Betul nggak, saudara? Daud itu kalau perang menangan, saudara ya. Padahal Daud itu orangnya kecil. Mungkin kalau orang Indonesia nyebutnya kecil-kecil cabai rawit gitu kurang lebih ya. Daud menangan, nek gelut menangan. Saya juga nggak ngerti Daud kok bisa hebat gitu, saudara ya. Itu karena Tuhan. Tetapi pada saat dia santai-santai, betul nggak, saudara? Dia malah jatuh dalam dosa. Nah makanya saat ini Bapak Ibu, kalau kita ngalami yang namanya keadaan nggak enak seperti sekarang, tetap bersyukur. Jadi dikatakan tadi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, ya toh? Kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita buka aja, ini supaya saudara tidak bingung ya. Yakobus, memang ini yang akan kita pelajari. Dari fokus yang pertama adalah fokus.
Wah saudara, 1 bab kok 1 jam, padahal saya butuh 2 bab ini. Masuk 2 jam saudara ya, kok cepet men waktunya itu. Oke, Yakobus 1. Saya juga akan buka dari sini untuk membantu saya. Oke, Yakobus 1 ayatnya yang kedua. Saya akan berikan sedikit saudara ya, cepat saja. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Stop dulu. Saya pernah jelaskan ini. Loh, Pak, ayat ini kontradiktif. Alkitab ini kok ngomongnya aku harus bahagia nek jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus ngomong, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam. Nah ini kok malah berbahagia, ayo saudara. Piye jan? Ya. Ketika saudara membaca 1 ayat, di dalam kata itu ada saudara yang nggak ngerti. Ya, ini tak kasih tahu sedikit tips saudara ya. Misalnya kita baca 1 ayat, ini kata ini saya kok nggak ngerti ya. Pahami 1 ayat keseluruhan, Bapak Ibu. Ketika 1 ayat keseluruhan kita nggak ngerti, rodok bingung, baca dalam perikop keseluruhan. Oh intinya seperti ini, nanti pasti ketemu. Kalau misalnya 1 surat nggak bingung, ya lihat dalam keseluruhan Alkitab. Nanti kita akan ngerti garis besarnya. Jadi kita nggak boleh comot satu-satu gitu saudara ya. Jadi mesti nggak boleh keluar dari konteks ya. Jadi ini kalau kita ngomong ayat ini tok, pasti Bapak Ibu bingung. Lah, Yesus ngomong berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lah ini berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berarti kalau 2 ayat ini dirangkai, berarti aku gak usah berdoa ben aku jatuh ke dalam pencobaan ben aku bahagia gitu Bapak Ibu. Tidak bukan? Tidak ya? Nah, ayat berikutnya. Ternyata pencobaan di sini dijelaskan di ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama saudara ya. 2, 3. Sebab yes, jadi maksudnya pencobaan di sini ujian iman. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, terjawab ya. Jadi Alkitab tidak ada yang saling kontradiksi, saling melengkapi. Jadi ujian iman. Jadi ujian iman itu lewat apa? Ya lewat seperti ini. Kalau tadi Chris Kyle itu lewat perang, medan perang. Nah, medan perangnya saudara apa? Bisa beda-beda. Ya, yang kakak saya habis masalah ekonomi, rumah ditipu orang, habis itu masalah keluarga. Saya ngerti saudara, itu medan perangnya. Dan kalau setia, menang saudara. Kalau saudara dan saya setia, kita menang. Tapi kalau kita nggak setia, wayai corona, malah mundur dari Tuhan. Wis Pak, selama corona aku tak undur diri sih, ora ibadah sih. Saya jamin saudara, rohani kita nggak akan makin maju. Pasti. Memang masih ada, di tempat kami pun juga ada. Ya. Ibadahnya kok gak gelem teko, wis gak apa-apa, yuk kita pakai masker, kita juga jaga jarak kok. Kita masih ibadah online, saudara ya. Nah, saudara, kalau di sini saudara lihat saudara ya, kalau saya lihat ya, kalau ibadah offline gini, wih, ganteng-ganteng, cantik-cantik, mandi, ya terus saudara ya, tenanan. Coba kalau online Bapak Ibu, katok andek, mending saudara sarungan saudara. Sampingnya enak wedang, enak sarung online. Terus ngono ora kolektor bisa, nah susah. Saudara ya. Itu online. Nah, makanya mari kita berdoa supaya kita masih diizinkan seperti ini walaupun duduknya rodok longgar-longgar lah. Soalnya kalau kita empet-empetan nanti kalau ada Satpol PP kita juga disalahkan gitu tuh saudara ya. Gereja malah rangkuai contoh gitu saudara ya. Di tempat kami juga longgar-longgar gitu saudara. Tidak apa-apa, tapi yang penting kita tetap bersekutu, saling menguatkan. Nah ini saudara, ujian itu menghasilkan ketekunan. Pak, kok bisa ketekunan ini piye? Logikanya piye? Aku diuji, berarti kan cuma ada 2 pilihan. Aku maju, aku mundur. Kok malah tekun? Piye nih ceritanya? Ceritanya gini Bapak Ibu, logikanya gini. Ketika seorang anak kita yang SD, nah sesuk ujian, ulangan, ayo kono belajar. Pertama nih, angel loh, matematika ini angel.
tak nyontok kancaku dan orang kudu belajar gitu misalnya saudara. Belajar saudara ya. Sesuk enak nek ulangan bahasa Indonesia. Wah, ulangan nek bahasa Indonesia belajar nek. Awalnya memang berat. Bolak-balik sinau terus belajar terus. Tapi Bapak Ibu, ketika ujian itu mungkin sudah beberapa kali sering, anak ini akan terbiasa belajar. Jadi tekun, betul nggak saudara? Sama. Kakak saya dulu nggak tekun, saya ngerti kok. Nek neng gereja cuma pokoknya asal neng gereja, beda dengan sekarang. Dari mana ketekunan itu? Ya dari pergumulan, dari peperangan setiap hari. Berharap sama Tuhan, tahu-tahu itu jadi kebiasaan saudara. Tahu-tahu itu jadi gaya hidup. Ya makanya kalau sekarang kita ini corona atau apa yang mungkin saya nggak ngerti di tempat ini jemaat mengalami apa, kita jangan mundur, tapi kita harus tekun. Ya, kita harus tekun. Tetap tekun. Jadi kalau yang pertama tadi kita tetap fokus ya. Yang kedua sudah saya sebutkan, kita harus tekun. Ya, kita harus tekun. Kalau orang tidak fokus seperti sniper gitu saudara ya, musuhnya hilang saudara, bablas misalnya. Makanya perlu tetap fokus. Ya, tetap fokus. Orang yang tidak fokus bimbang karo kancane, mungkin Yakobus bisa ditampilkan Kak. Yakobusnya yang ini. 6, 7, 8. Kita mulai dari 6 saja. Tak bacakan buat Bapak Ibu, saya melayani Bapak Ibu. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Fokus, jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Betul ya Bapak Ibu? Seperti yang tadi saya sampaikan, meloi kancane ngalor, kadang dieloi ngalor malah kancane balik idul. Kene ngalor dhewe malian saudara ya. Jangan. Lanjut. Nah ini, orang yang demikian, jadi orang yang bimbang, sing ora fokus ya. Oh, bahasa Jawanya apa ya? Gupui itu apa ya Bapak Ibu? Bingung karepe dhewe. Ya, bingung karepe dhewe kok kayak piye, kondisine piye, kok piye ya saudara ya. Jangan dipikir orang yang seperti itu akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Terakhir, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Makanya hari ini pelajaran yang pertama, fokus. Tujuan Tuhan menciptakan aku bukan untuk supaya aku tuh maaf saudara ya, jadi orang yang gagal, jadi orang yang apa ya, yang kalah ya. Tetapi Tuhan menciptakan aku supaya aku menjadi serupa dengan Kristus. Kalau aku serupa dengan Kristus, perkataan, pikiran, perbuatan itu adalah sama dengan Kristus. Firman yang kita katakan. Nah saudara, itu yang pertama, fokus. Kemudian hasilnya kita akan lihat dari ketekunan. Yang kedua, tekun. Saya cepat sedikit. Tekun. Tolong saya dibantu ini yang Yakobus ini, tapi yang ayatnya yang kedua sampai 4. Ya, 2 sampai 4 ya. Ini berbagai pencobaan. Terus berikutnya 3 sudah kita baca tadi. Bahwa ujian terhadap imanmu itu, nah sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ayat terakhir 4. Nah, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Mungkin saudara protes, Pak, aku ki dadi wong Kristen ki wis puluhan tahun. Saya jadi orang Kristen sudah puluhan tahun. Saya tuh digembalakan Pak misal sudah zaman anak saya sik cilik, saiki mau anakku wis gede. Tapi kok sik ngene-ngene wae? Kok masih seperti ini? Apa saya harus ganti yang lain? Nah, saudara repot saudara kalau gitu saudara. Meninggalkan Tuhan. Alkitab katakan, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Pengertiannya gini saudara. Ketika saudara di sini menanam pohon mangga, kan bibit loh saudaranya, cilik, untuk menjadi buah yang bisa kita nikmati. Biasanya saudara dinteni apa ditokke saudara? Sing penting diwe rambut, disirami gitu. Kan gitu toh saudara ya. Karena mungkin dinteni gitu saudara ya. Kok radang gede-gede, kan enggak gitu saudara. Jadi sambil berjalannya waktu, dipupuk, disiram, bahasa Jawanya ujuk-ujuk gede diri, Bapak. Kan ini
contoh saya, anak saya ini dulu kan waktu kecil itu kan nggak mau makan, saudara ya. Angel mangani susah. Jadi ya kita cuma berusaha, orang tua tuh wis didulang gitu, saudara. Nek mangani angel karena dijak jalan-jalan. Dulu itu ada nenek kami, nenek saya, mertua kami itu telaten gitu. Jadi dijak jalan-jalan. Mangan angel, pokoknya caranya ben gelem mangan gitu loh, saudara. Didulang, didelokne opo gitu ya anak kecil ya, saudara. Nah, tanpa terasa, Bapak Ibu, tanpa terasa. Kok bisa sampai gede gitu loh, saudara. Kalau dulu mangannya angel, saiki malah direm, kok akeh-akeh mangan. Ya. Sama, saudara. Ketika kita tekun, ya tekun aja setiap hari tekun sambil mata memandang pada Yesus, ya tak? Tahu-tahu Bapak Ibu, ketekunan kita tuh memperoleh buah. Buahnya apa, saudara? Ada yang tahu? Justru buah ini loh yang kita cari. Dalam Ibrani 10 ayat 35-36. Oke. Pak, ya wes aku tak telaten, aku tak tekun neng gereja ya tekun. Pak, misalnya di sini tengah minggu ada ibadah, Pak, misalnya ibadah rumah tangga gitu ya. Wes aku ibadah rumah tangga ya tekun. Wes sampai kapan wes pokoknya aku tekun. Aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Aku fokus sama tujuanku. Tuhan menciptakan aku, ya. Fokus tekun. Jangan melepaskan kepercayaan. Jadi jangan mutung. Wes dintani pirang-pirang tahun jawaban doa ndak ada. Wes mutung, ora sah ning gereja-gerejaan. Nah, jangan gitu, saudara ya. Di sini katakan jangan melepaskan kepercayaanmu. Karena apa, saudara? Besar. Jadi saudara tuh upah yang menanti itu besar. Wah, ya Tuhan meh diwehi upah gede, kita mundur. Nah, kocur, saudara ya. Ora oleh apa-apa. Rugi. Makanya jangan mundur. Nah, ini ayat yang berikutnya ini luar biasa sekali, saudara. Kita baca sama-sama, saudara ya. 2, 3. Sebab tekunan, stop. Kamu memerlukan ketekunan. Lanjut, supaya sesudah kamu saudara pengen firman Allah digenapi, diberkati, dipulihkan, dia tekun, saudara. Kalau kita nggak tekun, mana ini? Kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Nah, ini harus tekun. Masalahnya itu loh, saudara. Loh, Pak, pengguna aku ndonga terus sering langsung teko iso gak Tuhan? Katanya Tuhan itu maha kuasa. Ya bisa, saudara. Sangat bisa. Tapi Tuhan tidak suka itu. Tuhan lebih suka proses. Tuhan pengen karakter kita itu diubahkan seperti Yesus. Nah, tujuannya kan itu baliknya, saudara, ya toh? Jadi makanya kalau sekarang kita ada dalam ujian, orang penak, Pak, susah, ya enjoy aja, dinikmati, saudara. Percaya, saudara, kalau saudara menikmati hidup, enjoy, ya toh? Tak lihat saya nanti 10 tahun ke sini, saya lihat bapak ini pasti tambah muda, saudara. Guyu terus soalnya, saudara, ya toh? Tapi nek merengut, bingung, susah, ya, saudara. Saya lihat mas yang di belakang yang ganteng itu, aku rene malah tua deh, saudara. Ya enggak, saudara? Makanya kita bersuka cita. Ya, sudah ngerti jawabannya. Katanya janji Tuhan digenapi, iya digenapi, tapi perlu ketekunan. Oke? 2 cukup, saudara ya. Sudah cukup 2 saja, jangan banyak-banyak. Karena kalau lebih dari itu saya menyalahi peraturan pemerintah. 2 saja cukup, saudara ya. Saya tambah nanti repot, saudara ya. Jadi yang pertama tadi fokus, yang kedua tekun. Sudah, ini gampang itu tok. Wis gak usah nyalahke ngalor ngidul, rasa nyalahke kaya rasa melone kancane, saudara. Kancane yang muda-muda itu ya wah, aku dipedhot karo mantan, Mas. Ditolak mantan, dukun bertindak. Kalau di sini jangan, tak kasih tahu, ditolak gak apa-apa, doakan, orang nyantol golek neh, saudara ya. Itu berlaku bagi yang pacaran loh, saudara ya. Jangan sudah rumah tangga loh. Golek neh repot, saudara ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya undang pemain musik.
Kita nyanyi satu lagu saudara ya. Bahwa hidup kita tuh tidak ditentukan dari apa kata orang, ya toh. Pokoknya kata tonggone sing gawe nyinyir. Apalagi hidup kita bukan ditentukan dari yang di viral itu saudara. Hidup kita tidak ditentukan sama Butejo, tahu saudara ya Butejo. Dan pokoknya orang entek ya saudara ya. Hidup kita tentukan dari firman Tuhan. Masuk dulu. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertingkah, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami sama di dalam Engkau. Terima kasih Yesus buat firman-Mu yang sungguh menguatkan setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu supaya apa yang beliau sampaikan Tuhan tertanam dan bertumbuh juga menghasilkan buah yang baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang Engkaulah pengharapan kami, gunung batu perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat menjadi taburan yang baik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami selalu bersyukur atas apa yang Engkau beri Tuhan, besar kecil kami selalu bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama Bapak Ibu.
Mari kita akan satu di dalam doa. Bapa yang baik dan terlalu baik buat kami semua. Sebelum kami menaikkan doa syafaat, kami menyadari ada banyak kekurangan dan kelemahan. Sebab itu kuduskan, tahirkan tubuh jiwa roh kami, supaya apa yang boleh kami mohonkan, belas kasih Allah terjadi untuk kami semua, dan doa yang boleh kami aturkan pada pagi hari ini. Bapa, kami mengingat bangsa kami, negeri kami tercinta hari ini masih dalam situasi pandemi ya Bapa. Kami hanya bisa mengandalkan Engkau dan berharap biarlah pandemi ini segera berlalu Tuhan. Dari bumi tercinta Indonesia, kami mohon belas kasih Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup untuk membereskan virus corona ini Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya. Engkau taruh hikmat marifat dari surga, supaya setiap kebijakan yang diambil mendatangkan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami terus berdoa biarlah perlindungan Tuhan yang ajaib terjadi buat pemimpin bangsa ini Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh keluarga dan jajaran yang ada. Perlindungan Tuhan akan terjadi buat mereka, sehingga mereka terbebas dari virus corona, sehingga dapat konsentrasi fokus untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk tim medis. Tuhan, kami berseru biarlah Tuhan juga berkenan melindungi menjaga mereka, yang mereka harus menangani orang-orang yang saat ini terpapar virus corona. Tuhan akan jaga mereka ya Tuhan, sehingga tidak ada lagi yang berjatuhan dan meninggal oleh karena virus corona. Ya Tuhan, kami mohon taruh hikmat, kecerdasan kepada para dokter yang ada di Indonesia yang sedang menangani virus corona, supaya mereka diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk memberikan obat yang tepat buat mereka. Dan bahkan Tuhan, mereka yang saat ini terbaring lemah, supaya mereka yang kena virus corona, sungguh-sungguh Tuhan, Engkau yang akan campur tangan, bilur-bilur Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka, sehingga virus ini tidak terus menyebar dan menyebar. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Tolonglah supaya setiap masyarakat Indonesia, setiap orang sadar, sehingga mereka bisa mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga tidak terlagi lonjakan Tuhan orang-orang yang kena virus corona ya Tuhan. Bapak, kami mohon belas kasih Engkau. Setiap kota-kota di Indonesia jamah Tuhan, lawat Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan mengapa semua ini terjadi. Yang kami tahu,
rancangan Tuhan selalu indah buat kami ya Tuhan. Biarlah kehendak Bapa yang terjadi dalam kota kami, bangsa kami, di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk umat Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Biarlah dalam menanggapi virus corona ini kami boleh mendekatkan diri kepada Engkau, mencari wajah Engkau dan mengandalkan Engkau. Dan kami akan melihat janji Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi menjaga kami akan terjadi buat kami ya Tuhan. Sekalipun 1000 rebah di sisi kami akan tetap berdiri kokoh di hadapan Engkau tanpa kami terpapar virus corona. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata karena kuasa Tuhan yang ajaib terjadi buat kami. Tuhan tolong supaya iman kami semakin tumbuh dan kuat dalam menjalani kehidupan ini di masa pandemi Tuhan. Kami semakin melekat kepada Engkau dan kami akan melihat karya Tuhan yang ajaib terjadi buat kami. Dan melalui itu kami bisa bersaksi kepada dunia bahwa Yesus yang kami sembah sanggup untuk memelihara, melindungi, menjaga kami sekalipun resesi ekonomi terjadi di berbagai tempat Tuhan. Tetapi kami percaya bersama Tuhan kami akan dipelihara ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami bisa beribadah seperti ini Tuhan. Di beberapa tempat tidak bisa Tuhan, oleh karena begitu banyak yang kena virus corona sehingga dilarang oleh pemerintah untuk mengadakan ibadah seperti ini. Oh Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan saja. Berkati sidangmu Tuhan, berkati keluarga besar GKN Adonai, dan berkati juga tim yang melayani hari ini Tuhan, supaya kami semua Tuhan terus dan menerus Tuhan mengandalkan Engkau, dan kami akan melihat janji Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Dan seperti yang difirmankan pada pagi hari ini, ajar kami fokus kepada Engkau, ajar kami terus tekun mencari wajah Engkau Tuhan, dan kami akan melihat Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa teringat dengan lingkungan di tengah-tengah gereja ini. Tuhan, kami berseru, selamatkan para tetangga kami. Mereka adalah orang-orang yang baik kepada kami. Biarlah belas kasih Tuhan terjadi buat mereka, sehingga suatu hari akan terjadi panen raya di tengah-tengah lingkungan gereja di tempat ini Tuhan. Berkati mereka dengan damai sejahtera, berkati keluarga mereka dengan kesejahteraan daripada Engkau, dan biarlah Tuhan akan tolong mereka supaya mereka juga diselamatkan seperti kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syafaat yang bisa kami haturkan di dalam satu nama Yesus Allah kami yang ajaib. Kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah pada hari ini. Ajar Tuhan.
Bapa, bersyukur untuk perkenanan dan penyertaan-Mu, sehingga rangkaian ibadah kami semua bisa berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu semata. Tuhan, terimalah ibadah kami, terimalah persembahan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan terus akan meneguhkan dan mengokohkan iman kami, supaya kami tetap setia, supaya kami tetap tekun dan tetap fokus kepada-Mu saja Tuhan. Di atas segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kami, tidak mungkin persoalan demi persoalan tidak menghampiri dalam kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur karena kami punya Allah seperti-Mu. Kami punya Tuhan seperti-Mu. Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Tuhan yang selalu memberikan perhatian kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setia dan kebaikan-Mu. Mbak berdoa menyerahkan untuk seluruh umat-Mu, mereka yang sudah hadir dalam ibadah pagi hari ini. Berkati mereka, berikan apa yang menjadi bagian mereka ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu nyata atas kehidupan mereka. Beban dan tanggung jawab yang harus mereka penuhi, Tuhan akan sediakan. Ekonomi, pekerjaan, teman hidup, berkati dalam kehidupan rumah tangga demi rumah tangga.